Sekarang kita akan mempelajari materi koset dan isomorfisme pada mata kuliah struktur aljabar. Definisi koset. Misalkan G adalah sebuah grup dan H adalah subgrup dari G, dan ada A suatu elemen dari G, kita dapat membentuk dua jenis koset, yaitu koset kiri dan koset kanan. AH sama dengan A dioperasikan pada H, yang dimana H elemen H besar disebut koset kiri dari H di G. HA sama dengan HA, yang dimana H kecil elemen H besar disebut koset kanan dari H di G. Secara konseptual, koset dapat dipahami sebagai hasil pergeseran subgrup H oleh elemen A. Koset bukanlah subgrup baru, tetapi salinan dari subgrup H yang posisinya berpindah di dalam grup G. Grup abelian dan tidak abelian. Suatu grup disebut abelian jika operasi grupnya bersifat komutatif. Artinya, untuk setiap A dan B di dalam grup berlaku AB sama dengan BA. Pada grup abelian, koset kiri dan koset kanan selalu sama, yaitu HA sama dengan AH. Sebaliknya, grup disebut tidak abelian jika terdapat setidaknya satu pasangan elemen A dan B sehingga AB tidak sama dengan BA. Pada grup tidak abelian, koset kiri dan koset kanan bisa berbeda. Inilah alasan mengapa dalam teori koset selalu dibedakan antara koset kiri dan koset kanan. Sifat-sifat koset. Yang pertama, dua koset kiri AH dan BH akan sama jika dan hanya jika A inverse B elemen H. Artinya, dua koset tidak pernah beririsan sebagian. Mereka selalu sama persis atau tidak beririsan sama sekali. Himpunan semua koset kiri dari H membentuk partisi dari grup G. Setiap elemen G berada tepat pada satu koset. Yang ketiga, setiap koset memiliki jumlah elemen yang sama dengan subgrup H. Hal ini menunjukkan bahwa semua koset adalah salinan struktural dari H. Contoh soal. Koset pada grup hingga dengan operasi modulo. Diberikan grup G pada operasi penjumlahan modulo 12 dan subgrup H 048. Pertanyaan yang pertama, tunjukkan bahwa H adalah subgrup dari G. Yang kedua, tentukan semua koset kiri dari H di G. Yang ketiga, tentukan indeks G dibagi H. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang pertama, kita verifikasi subgrup 0 elemen H. Jika A, B elemen H, maka A dikurang B elemen H. Semua elemen tertutup terhadap operasi modulo 12, maka H adalah subgrup dari G. Yang kedua, menentukan koset kiri. Di sini kita tadi sudah mengetahui subgrupnya, subgrup H-nya yaitu 048 dan dijumlahkan dengan operasi penjumlahan modulo 12, operasi penjumlahan, sehingga kita mulai dari 0 ditambah subgrupnya yaitu 048, hasilnya tetap adalah H. Yang kedua, 1 ditambah H, 1 ditambah 0, 1 ditambah 4, 1 ditambah 8, hasilnya 159. Yang ketiga, 2 ditambah 0, 2 ditambah 4, 2 ditambah 8, hasilnya 2, 6, 10. Yang keempat, 3 ditambah 0, 4, 8, hasilnya 3, 7, 11. Yang kelima, 4 ditambah 0, 4, 8,
yaitu yang dimana 048 anggota dari subgrupnya tadi. Nah, kita dapat di sini hasilnya 480. Kenapa di sini 0? Karena ini modulo 12. Maka jika kita lihat 4 ditambah 0 adalah 4, 4 ditambah 48, 4 ditambah 8 sama dengan 12, yang dimana kita tuliskan jadi 0 karena ini modulo 12. Nah, kita lihat di sini 480 adalah H atau subgrupnya. Ini mengulang koset sebelumnya yang paling atas. Yang ini teman-teman. Jadi di sini udah mengulang koset sebelumnya. Jadi bisa kita tuliskan ada 4 koset yang berbeda, yaitu 048, 159, 2610, dan yang terakhir 3711. Yang ketiga, mencari indeks subgrupnya, yang dimana G dibagi H. G-nya kita dapat 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke. Subgrup normal dan grup faktor. Subgrup H disebut subgrup normal dari G jika untuk setiap A di dalam G berlaku AH sama dengan HA. Subgrup normal sangat penting karena hanya subgrup normal yang dapat digunakan untuk membentuk grup faktor. Jika H adalah subgrup normal dari G, maka himpunan semua koset GH dapat diberi operasi dan membentuk grup baru yang disebut grup faktor. Kita lanjut materi isomorfisme. Isomorfisme adalah homomorfisme yang bersifat injektif dan surjektif. Jika terdapat isomorfisme antara dua grup G dan G aksen, maka kedua grup tersebut dikatakan isomorfik. Dapat ditulis dengan G isomorfik G aksen. Nah, jadi isomorfisme menyatakan bahwa dua grup memiliki struktur aljabar yang sama meskipun elemen-elemennya berbeda. Definisi isomorfisme. Homomorfisme phi, di mana G dipetakan G aksen ke G aksen, dikatakan isomorfisme jika pemetaan phi bersifat bijektif. Dalam hal ini dikatakan juga bahwa G isomorfis dengan G aksen dan dapat dinotasikan seperti yang kita lihat ini, dibaca dengan G isomorfis G aksen. Langkah-langkah untuk menunjukkan dua grup isomorfis. Misal grupnya adalah G dan dengan G aksen. Langkah pertama, definisikan homomorfisme phi, di mana G kita petakan ke G aksen, yaitu dengan menunjukkan bahwa phi adalah suatu pemetaan dan phi AB sama dengan phi A kali phi B untuk setiap A, B elemen G. Langkah kedua, tunjukkan pemetaan phi injektif. Langkah ketiga, tunjukkan pemetaan phi surjektif. Nah, di sini ada soal isomorfisme yang dimana R kita menunjukkan bahwa R isomorfik dengan R operasi bintang. Langkah pertama untuk menyelesaikannya, kita definisikan phi, yang dimana R kita petakan ke R aksen dengan phi X sama dengan E pangkat X untuk setiap X elemen R. Untuk X, Y di R dengan X sama dengan Y, maka kita bisa mengatakan bahwa phi X sama dengan EX, yang dimana EX sama dengan EY sama dengan phi Y. Jadi phi adalah suatu pemetaan, sehingga dapat dibuktikan phi adalah suatu pemetaan untuk X, Y di R, maka phi X tambah Y sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan EX kali E pangkat Y sama dengan phi X kali phi Y. Ini menunjukkan bahwa phi adalah suatu homomorfisme. Langkah pertama sudah terbukti. Langkah kedua, kita akan menunjukkan bahwa phi adalah injektif. Nah, untuk X, Y di R dengan phi X sama dengan phi Y, maka seperti kita sebutkan sebelumnya, E pangkat X sama dengan E pangkat Y. Sehingga E pangkat X kurang Y sama dengan E pangkat 0. Akibatnya X sama dengan 0. Nah, terbukti jadi phi adalah injektif. Langkah ketiga, akan ditunjukkan bahwa phi surjektif. Untuk sebarang R elemen R bintang, pilih ln R di R besar sehingga phi ln R kecil sama dengan E pangkat ln R sama dengan R. Karena pemilihan R sebarang maka phi surjektif. Maka terbukti ketiga-tiganya, yang dimana tadi pembuktian pertama dengan menunjukkan bahwa phi adalah suatu pemetaan,
dan phi AB sama dengan phi A dikali phi B. Yang kedua menunjukkan bahwa phi adalah injektif, yang ketiga adalah phi surjektif, dan ketiga-tiganya terbukti sehingga dapat disimpulkan bahwa phi adalah suatu isomorfisme. Maka R isomorfik R operasi bintang. Hubungan koset dengan isomorfisme. Teorema isomorfisme dasar menyatakan bahwa grup faktor dari G oleh kernel suatu homomorfisme isomorfik dengan citra homomorfisme tersebut. Pernyataan ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara koset dan isomorfisme. Oke. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bye-bye.